The Mind. Tapi horornya beda cuy. Pokoknya banyak kejutan-kejutan dalam cerita ini yang akan membuat kalian penasaran tentunya. Jadi film ini dirilis pada tahun 2020, masih baru cuy, anget-anget gitulah. Mengisahkan seorang pembantu yang bekerja di rumah orang kaya yang penuh akan rahasia dan menyimpan misteri. Wanjay, judul aja udah creepy cuy. Beberapa tahun terakhir banyak pembantu yang tidak betah dan memilih untuk pergi dari sana karena terus dihantui. Udah pada penasaran dong dengan ceritanya? Sebelum nonton jangan lupa kunci kamar kalian rapat-rapat, rapiin kasur. Jadi pemeran dalam film ini ada Joy, pembantu dan pengasuh Nit, Nirat, suami dari Uma, Nit, anak mereka, dan juga ada Ploy cuy. Nanti kita akan ceritakan tentang Ploy ini siapa. Pemeran pendukung di sini ada bukan Pon ya, pengasuh Nit yang di awal dihantui, anjir. Alina Homstrang Pradit, psikiater, Chai supir, Wan kepala pembantu, Bon pembantu yang suka dengerin musik keke bukan boneka. Film ini dibuka dengan adegan seorang pembantu yang bernama Pon yang diganggu oleh sosok berbentuk monyet. Dia terus diikuti dan diganggu oleh monyet tersebut sampai pada akhirnya ia sudah tidak tahan lagi dengan gangguan itu dan memutuskan mengundurkan diri menjadi pengasuh dan pembantu di rumah tersebut. Melihat Pon mengundurkan diri, Uma pun menyuruh Wan untuk mencari pembantu baru. Ya namanya juga orang kaya cuy, hilang satu mah cari lagi. Jadi Wan di sini kepala semua pembantu yang ada di rumah itu. Ia bertugas mengontrol dan mengarahkan pembantu yang lain. Singkat cerita cuy, mereka pun menemukan pembantu yang bernama Kinder Joy. Nggak di endorse cuy, malas gue. Kita panggil Joy aja lah. Nah, ini karakter yang gue suka cuy. Cantik, imut, coba aja bisa jadi bebek gue gitu kan. Melihat rumah yang begitu besar, Joy pun sangat senang dan terkesan. Wan menjelaskan aturan-aturan yang ada di rumah tersebut. Ia mengatakan bahwa jangan pernah mencampuri urusan di rumah itu. Dan Joy pun harus mengasuh seorang anak yang bernama Nin. Diketahui ternyata Nin ini mengidap sebuah penyakit hayalan atau sering melihat hal-hal yang di luar nalar lah. Dan hayalan tersebut sering ia gambar di atas kertas. Ya masa di atas tower bang. Setelah Wan memberi arahan, Joy pun diantar Chai ke sebuah rumah. Dan itu adalah tempat tinggal Joy. Boleh dikatakan rumah pembantu lah. Jadi Joy ini ditempatkan bukan di sebuah rumah mewah tersebut. Yang bikin creepy, Joy tinggal sendirian di rumah itu cuy. Ya andai aja kan dekat sama rumah gue, bisa gue ajak main catur gitu ya cuy. Hari pun berganti, ini adalah hari pertama Joy bekerja dan memperkenalkan diri kepada Uma tentang apa pengalaman dia sebagai bantu. Berapa gaji sebulan, udah punya pacar belum, kalau gue chat ada yang marah gak? Sudahlah. Singkat cerita, lalu Joy pun kamar Nin untuk menidurkannya. Joy merasakan saat ingin pergi dari kamar seperti ada yang di belakangnya. Anjay. Saat Joy mengangkat pakaian kotor menggunakan sebuah keranjang and bam, ketemu sama si Nirats, yaitu fuckboy yang di rumah itu. Bukan sih, tapi dia suaminya Uma. Joy pun meminta maaf karena sudah menabraknya. Dalam hati Nirat berkata, Wanjir, masih ping ini mah cuy. Makan malam pun tiba. Debut pertama Joy sebagai pembantu tentunya ingin mencari perhatian. Ya, semacam pacar kalian kalau sudah ngambek dan pengen sudahlah. Setelah makan malam selesai, Joy pun menemani Nit mandi. Dalam obrolan itu ternyata Nit belum pernah sama sekali keluar rumah. Mungkin itu yang membuat ia stres. Seperti biasa, Joy pun menidurkan Nit sambil membaca cerita. Setelah Nit tidur, lalu Joy pun memasuki sebuah ruangan perpustakaan. Nah, di sini mulai terlihat gelagat aneh dari seorang Joy, cuy. Matiin lampu dan hidupin lampu berulang-ulang. Dan posenya ia duduk juga gak biasa, cuy. Kayak film, sudahlah. Lalu ia pun menyusuri sudut-sudut ruangan perpustakaan dan menemukan sebuah foto. Dalam foto tersebut nampak ada si Nirat, Uma, dan seorang pembantu yang belum diketahui identitasnya.
Saat ingin keluar, ternyata Joy diganggu oleh hantu lagi cuy. Yang membuat kegaduhan di rumah dan membuat Uma datang. Lantas ia menanyakan ia sering melihat hantu mirip pembantu yang ada di foto tersebut. Jadi dari ruangan tadi ternyata Joy membawa foto yang ia temukan. Uma menanyakan dari manakah dia mendapatkan foto tersebut. Joy pun mengatakan saat ia bersih-bersih di ruangan perpustakaan. Setelah menyerahkan foto tersebut, lalu Joy pun disuruh untuk pergi cuy. Saat Uma memegang foto, ia mengingat masa lalu pembantu tersebut. Ternyata pembantu itu bernama Ploy. Dalam scene ini dijelaskan bahwa Ploy sosok pembantu yang cantik. Selain cantik, dia juga mantan gue cuy. Ternyata Uma adalah wanita yang kesepian dan setiap hari hanya Ploy yang menemani. Nirat si Juniko Ploy selalu sibuk dengan urusannya, itulah yang membuat Uma sangat kesepian. Mungkin si Nirat ini kurang asupan Vimang gitu ya cuy ya. Karena terus kesepian dan hasratnya tidak terpenuhi, Uma pun melampiaskan hasratnya ke Ploy. Sampai di sini kalian udah paham gambaran tentang Ploy dong. Boleh dikatakan Ploy ini bukan hanya pembantu biasa cuy. Lanjut, karena penasaran dengan kejadian semalam, akhirnya Joy menanyakan kepada Wan. Lalu Wan mengatakan jangan mencampuri urusan di rumah itu. Dia kembali menanyakan kepada Born tentang Ploy. Jawaban tetap sama, mereka tidak ingin memberitahu Joy. Dan ini membuat Joy semakin penasaran. Lalu Joy kembali bertanya kali ini dengan kakek Sugiono dan kakek Sugiono menjelaskan bahwa Ploy pergi meninggalkan tempat itu tanpa diketahui. Ya semacam kabur mungkin. Nanti kita akan bahas lebih detail Ploy ini. Saat Joy berjalan, ternyata ada suara Juniko Ploy minta maaf kepada Ploy. Joy pun penasaran lalu menghampiri si Juniko Ploy kita. Tapi di sini Nira mengambil kertas yang dipegang oleh Joy. Nah, scene ini memperjelas lebih detail siapa sebenarnya si Ploy. Ternyata dulunya si Juniko Ploy menyimpan hati kepada Ploy. Mungkin Ploy dianggap lebih cantik dari Uma. And bam, Cooper pun mengajak Ploy untuk mantap-mantap cuy. Karena merasa dirinya hanya seorang pembantu, Ploy pun tidak melawan sama sekali. Menurut kalian tidak melawan antara pengen atau sudahlah. Singkat cerita, Joy pun bertanya kepada Nit tentang Ploy. Tetapi Joy malah dibawa ke masa lalu Ploy. Ternyata dijelaskan bahwa dari hubungan antara Nirat dan Ploy, mereka memiliki seorang anak dan itu adalah Nit. Dan terungkap juga kematian Ploy awalnya ia terjatuh di kamar mandi. Kepalanya terbentur ke bak mandi pemandian yang membuat kepalanya mengalami pendarahan hebat. Uma yang melihat kejadian itu malah tidak menolong dan menutup pintu kamar mandi tersebut. Akhirnya mereka membawa Ploy yang sudah tidak berdaya menggunakan kantong plastik berwarna putih. Saat ingin dikubur ternyata Ploy masih hidup cuy. Dia sempat minta agar diselamatkan tetapi Uma dan Nirat membiarkan penguburan terus berlanjut. Wanjir, udah dikasih jatah masih aja gak bersyukur Juniko Ploy kita satu nih cuy. Nah, setelah itu Joy pergi ke psikiater. Di sini Joy tampak berubah dari sel wajahnya. Di sini juga dijelaskan bahwa dulu Joy pernah menjadi pembantu, tetapi dia membunuh majikannya, entah apa sebabnya karena tidak ada dijelaskan dalam film ini. Sekarang kalian sudah tahu kan gambaran tentang sosok Joy. Lanjut, setelah pulang dari psikiater, Joy pun kembali ke rumah dan ternyata malam ini adalah acara ulang tahun Uma. Dan Joy pun sudah merencanakan sesuatu untuk pembalasan dendam. Terlihat banyak sekali tamu yang datang ke pesta ulang tahun Uma. Raut wajah kebahagiaan palsu terus ditunjukkan oleh Nirats dan Uma. Dan scene ini berpindah ke Joy di mana Joy terlihat sedang berdua dengan kakek-kakek Sugiono di dalam mobil. Lalu Joy membuka Chai menggunakan kantong plastik sampai Chai berhenti bernapas. Kasihan kamu kek. Adegan berpindah di mana Wan ingin menghampiri Chai yang berada dalam mobil. Joy pun datang dan membunuh Wan menggunakan sebuah suntikan yang telah diisi racun. Joy perlahan mengantar minuman ke para tamu undangan. Sekembalinya ke dapur, ia pun menghidupkan lagu kesukaan Born yaitu Keke Bukan Boneka cuy. Di
Di sini Born udah dalam keadaan ya terikat, mulutnya disumpal tisu basah, ya gitulah. Bukan, kain maksudnya. Sambil menari, seketika Joy pun menebas lehernya Ploy. Wanjir. Setelah Uma minum anggur yang dibawa oleh Joy, dia pun merasa kesakitan dan kembali ke kamarnya. Dan tak lupa Joy ke kamar Nit untuk mengecek keadaannya dan memasangkan earphone agar Nit tidak terbangun saat terjadi keributan. Saat Joy kembali ke pesta, dia membabi buta menjarang para tamu dan kebetulan tamu-tamu tersebut sudah keracunan minuman yang dibawa dia pada awal tadi. Satu persatu tamu ditusuk oleh Joy. Saat sudah selesai mengeksekusi para tamu, Joy pun ke kamarnya Uma untuk minta kuota internet. Di sini pun terungkap ternyata Joy ini adalah adiknya Ploy. Pantas saja dia senekat itu balas dendam cuy. Dan teh yang diminum Uma ternyata telah dicampur racun oleh Joy. Tanpa Uma sangat kesakitan setelah minum teh tersebut. Uma yang masih kuat bagaikan Samson menyerang Joy. Karena Joy sudah minum Vimang, akhirnya kekuatan Joy bertambah dan Uma pun kalah dengan dibunuh menggunakan pisau yang ditusuk ke leher Uma. Scene berpindah ke ruangan Niraj, yaitu Juni Koproy kita. Saat di ruangan, Niraj minum whisky yang telah dicampur racun oleh Joy. Seketika Niraj pun sempoyongan karena pengaruh racun tadi. Ia melihat Joy menjadi seperti Ploy dan membuat ia mengikuti sampai keluar rumah. Saat membuka pintu, and bam! Kembali di si cantik Joy menusuk Juni Koproy menggunakan pisau berkali-kali, yang membuat Juni Koproy meninggal di tempat. Akhirnya Joy membawa Nit dari rumah tersebut, tapi di sini Joy malah menangis. Mungkin ia sedih karena tidak bisa menyelamatkan Ploy dari kematian dulu dan cerita pun berakhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.